Halo, apa kabar kalian semua? Ini adalah ponsel dari Infinix Note 30 Basic atau Infinix Note 30 versi reguler. Intinya Infinix Note 30 versi non Pro. Dimana buat sekarang ini ponsel dari Infinix Note 30 udah mendapatkan update sistem yang terbaru lagi. Sebentar kita cek buat update pembaruannya apakah sekarang ini udah ada lagi atau masih sama aja. Nah, ternyata masih sama aja, yaitu update keamanan atau patch keamanan di 1 Desember. Jadi kira-kira gimana nih? Apa aja kelebihan dan juga kekurangan buat update patch bulan Desember di ponsel Infinix Note 30 ini? Yuk langsung aja kita simak sama-sama buat kelebihan dan juga kekurangan dari ponsel Infinix Note 30 setelah melakukan update keamanan. Nah, sebelum kita mulai, di sini saya mau kasih tahu terlebih dahulu dimana buat Infinix Note 30 series nanti bakalan dapat jatah buat OS Android versi 14 berbasis XOS versi 14. Tentunya buat sekarang ini sangat-sangat menarik banget sih, dan kita dapat informasi ini dari akun resminya Infinix Nigeria. Dalam postingan tersebut juga terdapat keterangan kalau Infinix Note 30 series nanti bakalan dapat update sistem Android versi 14 berbasis XOS versi 14. Intinya coming soon, belum tahu kapan datangnya dan belum tahu kapan dapatnya. Jadi di video kali ini kita berfokus buat pembahasan patch bulan Desember terlebih dahulu. Nah, dan buat perubahannya apa aja, ternyata buat perubahannya itu cukup banyak, jadi pantas aja kalau update sistemnya itu cukup gede, nyampe 1 GB lebih 2 MB-an. Nah, buat perubahan yang pertama yaitu perubahan buat export style UI for game assistant panel 3,5, kemudian dioptimasi serta memiliki beberapa fitur, kemudian memiliki export control engine. Jadi buat tampilan antar muka waktu kita lagi main game, lebih tepatnya buat game UI sekarang ini udah berubah. Buat tampilan antar muka atau game UI-nya sekarang udah berubah. Ini makin kelihatan mantep sih, kayak ponsel gaming beneran dari Infinix. Dan ini dibikin makin kelihatan simpel kalau menurut saya. Magic button masih ada, hitung mundur kebangkitan ada, pencegahan salah sentuh untuk gestur juga ada, sembunyikan notifikasi, turbo sunyo, kontrol suhu gaming juga ada, pengisian bypass juga ada, dan tentunya ini masih ada semua. Cuman di bagian pengaturan ini atau di bagian setelah kita melakukan update sistem, buat pengubah suara atau asisten pengubah suara sekarang udah dihilangin ya. Jadi kita udah nggak bisa mengubah suara kita di mode game kalau tampilan UI-nya kayak gini. Tapi setelah kita lihat-lihat kemarin sih di channel YouTube saya yang satunya itu katanya masih ada beberapa ponsel atau masih ada beberapa orang yang masih bisa mengubah kualitas audio atau kayak suara wanita, suara robot, suara orang tua kayak gitu ya. Itu ternyata masih ada yang bisa. Padahal di sini tuh udah ada keterangan kalau buat pengubah suara bakalan dihilangin. Tapi saya cukup heran yaitu katanya masih ada yang masih utuh, buat fitur pengubah suaranya masih ada. Selanjutnya kita mendapatkan ini ya, buat optimasi layar, kemudian optimasi magic ring, optimasi social turbo. Dan di sini keterangannya bikin makin mulus dan juga makin kerasa smooth buat sistemnya. Selain itu kita juga mendapatkan update sistem buat patch bulan Desember 2023. Dan ini dioptimasi sistem biar makin stabil dan difix buat beberapa isu lainnya. Nah, jadi menurut saya kalau keterangannya kayak gini doang sih, ada yang perlu kalian ketahui. Karena kalau kita lagi membuka konten di YouTube atau lebih tepatnya lagi pakai aplikasi YouTube, ini ada yang dihilangin buat fiturnya. Nah, ini buat aplikasi atau fitur putar di latar belakang sekarang udah nggak ada. Katanya dengar-dengar sih pihak Infinix atau ponsel lainnya itu udah kena teguran kayak gitu ya kalau nggak salah. Karena kemarin juga ada beberapa yang komentar di ponsel Xiaomi tadinya ada, sekarang juga udah nggak bisa pakai fitur putar di latar belakang. Ya cukup wajar aja sih karena fitur tersebut kan salah satu fitur premium dari YouTube, dari aplikasi YouTube, dan kita harus berbayar kalau kita pakai aplikasi YouTube Premium. Tapi fitur putar latar belakang itu sebenarnya masih bisa kita gunakan selain pakai aplikasi YouTube ya. Karena semisal kita lagi buka ini pemutar video, nah ini masih bisa kan? Masih ada putar di latar belakang. Jadi kalian download terlebih dahulu aja buat konten di YouTube atau musik apa yang ingin kalian download, lalu kalian putar lewat galeri kayak gitu solusinya. Dan waktu pertama kali saya update ini ponsel itu saya mendapatkan bug di bagian Play Store. Kalau kita scroll tuh kayak berat banget, kayak zaman dahulu pertama kali kita mendapatkan update di ponsel Infinix Note 30. Dan sekarang ini udah cukup sih, tapi ini ya masih tetap kerasa kayak berat kalau menurut saya, karena ini buat layarnya udah kita setting di 120 Hz. Bentar. Nah, ya kan? Berat banget nih. Bugnya menurut saya cuman di Play Store doang.
Ini jadi berat kayak gini, di scroll ya kan. Ini di scroll, kalau normalnya kan nggak kayak gini ya. Contoh aja, kita buka aplikasi YouTube, kita pakai buat scroll, normalnya kan kayak gini, langsung mulus kayak gitu ya. Nah, normalnya kayak gitu. Jadi menurut saya buat bugnya itu cuman terdapat buat bug scroll di Play Store buat ponsel Infinix Note 30 Basic. Dan buat peningkatannya dan buat performanya, menurut saya di ponsel Infinix Note 30 ini makin bagus, makin optimal lagi dibanding update sebelumnya. Nah, ini bisa kalian perhatiin, setelah kita melakukan update sistem, sekarang buat ini CPU throttlingnya dapat skor di 158 Hz, kemudian CPU throttlingnya dapat nilai 92% dan ini masih hijau semua. Jadi buat performanya dibikin makin stabil. Dan buat AnTuTu-nya, mari kita lihat sama-sama berapa skor yang dimiliki buat ponsel Infinix Note 30 setelah mendapatkan update sistem. Nah, buat skornya menurut saya ini udah makin bagus sih, nggak kayak update-update sebelumnya, karena bisa tembus di 412 ribuan poin. Dan gimana buat performa waktu kita pakai buat main game? Nah, sebentar kita buka terlebih dahulu. Oke, ini bisa kalian perhatiin sama-sama, buat FPS rata-ratanya dapat di 78 FPS, dan tentunya waktu kita main game ini settingannya rata kanan atau 90 FPS dengan grafis ultra. Dan buat grafiknya bisa kalian lihat sama-sama ya, ini grafiknya masih naik turun, masih belum benar-benar optimal, belum benar-benar stabil. Dan ini buat frame drop paling parahnya kita cek. Nah, frame drop paling parahnya dapat di 34%. Dan buat suhunya menurut saya di ponsel Infinix Note 30 Basic ini ya masih kerasa hampir sama aja sih, nggak kerasa banget buat perubahannya. Tapi kalau menurut saya pribadi sedikit lebih adem, cuman ya nggak terlalu signifikan banget buat perubahan suhu di ponsel Infinix Note 30 ini setelah melakukan update patch 1 Desember. Jadi kalau menurut saya pribadi buat update patch 1 Desember di ponsel Infinix Note 30 Basic ini update-nya mantap banget sih. Cuman yang cukup disayangkan ya tadi fitur pemutar latar belakang sama pengubah suara waktu kita main game itu dihilangin. Tapi fitur-fitur tambahnya ya menurut saya udah bagus sih, buat performanya makin optimal, makin stabil lagi. AnTuTu-nya dapat lebih tinggi, CPU throttling juga. Ini dapat skor yang tergolong cukup bagus banget, apalagi tadi kelihatan hijau semua ya. Jadi kalau menurut saya sih udah mantap banget, apalagi buat game UI-nya makin kerasa gaming kayak ponsel dari Infinix GT 10 Pro buat tampilan game UI yang dimiliki di ponsel Infinix Note 30 Basic ini. Jadi kalau menurut kalian sendiri gimana? Dan drop aja buat kalian yang udah update sistem di ponsel Infinix Note 30 Basic. Tulis aja pendapat, kritik ataupun saran dan juga pengalaman kalian di kolom komentar. Sampai di sini dulu buat video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.